menurut saya Sri Krishna kan katanya personal Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa mendamaikan masalah? Masa Tuhan mengatakan perang ini harus terjadi? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Kemudian Tuhan tusing menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan perang itu. Berarti pegawan gitu nih kan mengajarkan kekerasan tuh. Imso karmo masin tuh. Tur menyuruh membunuh-bunuh, memati-mati. Gitu ya Mas Tuan Man. Nah coba cai ngelap puluhan sinyal yang kuat angon mikirin tuh. Man, kita masih ketut membaca, menghayati, memahami dan memaknai serta menafsirkan kitab suci sing dadi jebas gegabah gitu. Maksudnya Kadang ada sebuah surat anggur yang sastra samus saya nih. Non sang yang wede paripurna sira maka sedana sang yang itiasa sang yang purana apan atakut sang yang wede ria kete ajinya lengira kamu yang ayo tiki umarari kami lengira mangkana rakuak atakut. Nenen maluka omongan jelema lidi jodoh kan. Tomadan bahasa kawi toman sing ngomong jelema lidi apa? Man bahasa kawin itu sumbernya nganggo bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat Jawa di masa lampau. Nah, dalam karya-karya sastra bahasa Jawa kuno itu diolah, digubah, diberi sentuhan estetik oleh sang kawiat atau sang pengarang sastra menjadi bahasa sastra. Aduannya berbentuk puisi, gitu masih prosa. Bahasa dalam sastra itu subamadan bahasa kawi, bahasa pengawi atau bahasa pengarang. Oh gitu. Bahasa dalam karya-karya sastra biasanya disisipi juga bahasa-bahasa serapan dari luar. Karena sastra itu berisi nilai-nilai ajaran Hindu, makanya biasanya disisipi bahasa Sanskerta. Apanya engken kon itu kak? Untuk menambah keindahan karya sastra tetut, untuk memberi dan menambah kesan kualitas, bobot, elit, dan keagungan karya sastra itu. Oh. Patuh cara nyoman ngomong Bali misalnya, jak sakit misi subuh nyelip bahasa Indonesia masuk, atau ketut berbahasa Indonesia, jak nyelip subuh bahasa Inggris masuk. Apa yang terkesan lebih keren, lebih berbobot dan punya prestis, atau berkesan lebih berkelas lah kena. Oh, menapa artinya sastra Sarah sama saya atau apa artinya teton kak? Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna dengan jalan mempelajari tiasa dan purana. Sebab Weda itu merasa takut akan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, wahai tuan-tuan, janganlah tuan-tuan datang kepadaku. Demikianlah konon sabdanya. Ya, dong ternyata kayang sang yang Weda takut kena nak blog-blog kak. Berarti kan ada masih lunga di nak blog cara ya blog ini kak. Kayang sumber pengetahuan bisa kan dijejah. Berarti sakti ada di anak blog. Cek mekejang daripada takut pada jejah. Ya, ada lebih saktian saya yang tekan anak blog. Nyen man. Anak bodoh cara cai nih. Hah? Kan anak bodoh paling sakti nih. Liu anak kejejah tekan anak bodoh. Tur anak bodoh itu tuaru ngelarat so takut. Lenin tekan dusi ngelarat so takut. Iyo masih tuaru ngelarat so lak. Ya anak bodoh melanggar hukum. Iyo tidak akan pernah tersentuh hukum. Jadi gitu man. Orang subuh bodoh, engkene hukum anak bodoh. Saya ngada anak bercita-cita dari anak belok, apa buahnya ada anak bodoh man, gitu masih ketut. Wira belok ajak bodoh itu bukan termasuk pilihan hidup. Kemudian sang yang wede takut dengan anak belok. Oh tuh subuka, kemudian bisa jejah. Wira apang tusen pengetahuan suci itu diartikan dan dimaknai serta ditafsirkan berdasarkan kepentingan ego pribadinya. Kadang sebuah orang yang peka zaman jani keyakinan dan agamanya sangat laris untuk dijual. Angon anjang bisnis, angon menggali dana, ane berkedok keyakinan atau agama, jak cara bungo dur meja jak pas.
Angon mengumpulkan massa untuk kepentingan politiknya masih cocok. Apa buin jadi masyarakat liu stres. Ulian situasi sulit, ada sulit dalam kehidupan, sulit dalam kesehatan, atau situasi keluarganya kacau. Nah, nih Subo, orang-orang dalam situasi inilah yang akan menjadi lahan dan objek bisnis bagi orang-orang yang jeli melihat dan pintar memanfaatkan peluang itu. Wah, asane caya ngono peluang bisnisnya Balram. Bisnis ngadep buku. Nyoman berat teman menuduh dan memfitnah gitu. Jelek tuh man. Icang kan ikhlas dan menikmati melakukan ini. Dan ini menurut Icang kan bagian dari yatnyo hidup man. Meyatnyo mas itu. Meyatnyo teken agen buku nih. Dan di zaman sekarang, belum gitu masih Balram. Benar pang tatas. Engken. Hanya cukup bermodalkan hafalan 10 sloka atau ayat kitab suci saja dan penafsirannya serta berpenampilan agamis. Kadangkala sudah mampu cara mengingat blonge sim salabim abrakadabra, mensulap dirinya seolah-olah menjadi agen sorga dan terasa layak untuk diikuti dan dijadikan panutan hidup. Masa bisa gitu kak? Kadang bener subuh bang warning tekan leluhure lewat kisah tantri jangan meketu ingat. Oh Balram dengan tuh. Bo man, kuping Icang subuh di setel apik nih man. Intine iraga dundena waspada. Nasi dingin buen upinin, song bodudo patut titinin. Subuh sekan nasi itu dingin buen patut upinin. Subuh tawang sang merudoto cenik, tur tusing curam dan terjal patut buen jen titi. Pesan leluhur lewat kisah itu tawang menung. Engken. Apang tusing generasinya gampang tergerus dan anyut oleh harus kejamnya kehidupan di dunia maya pada. Di dunia palsu ini ada serba materialistis. Apang menurut atas Indonesia itu ajaran Dharma tuh man. Maka ada orang sana tano Dharma atau Dharma yang abadi. Ane madan Dharma tawang menung. Coba apa tuh kak Dharma tuh? Sare samus sayone buen nyuratang. Segala apa yang diajarkan oleh Sruti disebut Dharma. Dan segala yang diajarkan semerti pun Dharma namanya. Dan tingkah Sang Cista disebut Dharma juga. Sang Cista itu apa kak? Orang yang berkata jujur dan setia pada kata-katanya. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang menjadi tempat penyucian diri. Orang yang memberikan ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat untuk mekejang madan Dharma. Sandang santu angon tuntunan hidup. Oh, semua ingat tau. Sip. Man, sing dia mekejangan dia rasa membunuh untuk jelek dan jahat. Hah? Maksud pekat dalang memang ada membunuh aneh benang tekan agama. Ada tut. Membunuh musuh dalam medan perang untuk Dharma masih ada nih. Tomadan Dharma ning perang utawi Dharma Yuda. Membunuh itu untuk menegakkan Dharma atau kebenaran. Apakah seorang hakim yang menjadi hukuman mati bagi seorang teroris yang telah membunuh banyak orang dalam tindakan kejahatannya termasuk Imso Karmo? Kak, menengken jawab itu kak? Tidak. Loh, tadi tidak. Kan keputusan itu menghilangkan nyawa. Cara satuan ketut itu saja tut. Ahimsa paramo dharma. Tidak membunuh dan tidak meyakini adalah dharma yang utama. Bener, kan subok itu sama Icang deken peka. Guru pembimbing Icang masih nuturin gitu kak. Sakewalo ingat ada lanturan nih. Apa? Ahimsa paramo dharma. Dharma imsa tatawi waca. Artinya? Ane detuaknya baik ahimsa dan imsa. Jika itu diperuntukkan sebagai jalan untuk menegakkan dharma, maka itu juga adalah kebenaran. Itu diperbolehkan oleh agama adalah sepanjang perilaku itu dilakukan secara benar, memiliki tujuan baik, mulia dan suci, atau subokarmo paramo arte cemulia. Apang Bedonawang, Sri Krishna dari kecil dalam kehidupan beliau banyak sekali masih membunuh tut. Masa kak? Beliau kan personal Tuhan. Takkan mungkin Tuhan kejam gitu kak. Tuhan kan maha pengasih dan penyayang. Loh, benar sing tahan tuturino tekan guru pemimpin benar nih. Membunuh Raja Kansa yang merupakan paman sendiri dan banyak pengikut-pengikutnya.
membunuh Raja Paundraka Basudewa, yaitu Krishna palsu yang mengaku sebagai awatara Wisnu, membunuh Sisupala dengan cakra saktinya. Oh, kaden ketut sing sekali dasar membunuh entut awang tut. Apa kak? Yang namanya kejahatan itu harus dilenyapkan dari muka bumi ini tut, agar tidak menimbulkan dan melahirkan kejahatan yang lebih besar. Itu tujuan mulianya tut. Kitab Wedan itu ajaran dinamis, abadi dan universal. Maksudnya? Sehingga apa yang ada di tempat lain atau di keyakinan lain, kalau dicari di Weda pasti ada. Tetapi apa yang ada dalam Weda belum tentu juga ada di tempat lain atau di keyakinan lain. Oh, maro resep iresep. Manian wake mu agama Hindu nganggo resto Bali. Dadi melajahan kitab suci Begawan gitu kak. Bukan ngomongan dadi man, tapi yang ngidang arus. Wira Begawan gitu itu kitab suci seluruh umat Hindu. Bukan hanya milik satu sekte, satu mazhab, atau satu sampradaya, atau satu aliran saja. Bahkan umat di luar umat Hindu pun kalau mau mempelajari kitab suci Begawan kita jak dadi ngudiang sing. Apa buin nyoman ngidang belajar seluruh kitab suci Weda malah lebih bagus man. Semakin banyak nyoman membaca, maka semakin luas dan terbuka pandangan dan pemahaman nyoman nih. Sing sempit, sing kerdel, sing picek dadene. Artinya pato man, semakin banyak nyoman minum, berarti semakin banyak pula nyoman kencing. Ini buku ni cabli man, nyoman bakal bancang harga diskon. Ini Begawan gitu icang abo, Bagawatu Purano cang abo, Srimat Bagawata mi cang abo. Apa nyat nyoman beli? Pokoknya tersedia banyak. Tutur peka Abu Santo termasuk barang di promosin bukun ketut itu. Santi duen kak. Kalau ya belum payu beli, peka aja jelas pasti masih man komisinya kak. Jak intip cai pipis wakilnya tegak-tegak ngoyong di kantong baram. Orang semua wakil sing bisa maco buku, tulisan dan wakil nawang tapi masalahnya maco sing bisa. Adan wakil ni ngan tutur di pekak dalang po, len gratis, len tutur man. Yang pahit mana man, cara seroma kike. Orang semua pipis bakal ngon persiap mecaru, jak tu duen intip-intip cai ngoti baram. Nyoman, kita masih ketut. Seluruh kitab suci Weda itu asli. Tidak ada Weda yang tidak asli. Sejauh kalimat dan kata-kata dalam slokanya tidak dirubah. Yang berbeda itu penafsirannya yang berbeda. Kemudian bisa berbeda kak. Wira yang namanya manusia tuh tingkat pengetahuannya beda, cara pandangnya beda, seleranya beda, rasanya beda, kepekaannya pun beda, latar belakang budayanya juga beda, dan beda-beda yang lain. Perbedaan inilah yang bisa melahirkan pemahaman yang berbeda pula pada sebuah objek yang sama. Jadi menurut Peka, penafsiran yang paling benar terhadap kitab suci Weda Apa? hanya satu-satunya penafsiran oleh Tuhan sebagai sang sumber wahyu. Oh, ada neduen supaya rago menafsirkan. Berarti rago selama ini jak pepesan berdebat bahkan sampai bisa mentrok karena perbedaan penafsiran masing-masing. Nah, cara mungkin Peka ke subuh-subuh leluhur rago dibalik itu sebuah masiman. Banyak kitab suci Weda yang dijadikan rujukan, dijadikan dasar acuan. Termasuk kitab suci Begawan gitu nento. Wira kitab suci Weda nento tidak satu buku, cara satuan Peka subuh ratusan bahkan ribuan kitab. Dan umat Hindu di Bali sina sebuah bakat yang mampu mempelajari makejang kitab suci nento. May bisa pengangtur meledak puluh dengan 8 ribuan buku kak. Makanya oleh leluhur rago maluman, ajaran Wedon itu dikutip sari-sarinya ke dalam catatan-catatan kecil. Catatan-catatan itu madan Nibanda. Apa dan kak? Nibanda. Nibanda itu merupakan kumpulan, impunan, kutipan daripada isi-isi yang dianggap penting dari kitab suci Weda. Dan itu kemudian dijadikan pedoman bagi umat Hindu di Bali di dalam menjalankan ajaran agamanya. Seperti misalnya kitab Sarosamu Sayonto termasuk kitab Nibanda, teman. Lentekento atau masih kitab Wedo Parikramo atau Wedo Sirah adane, dan banyak kitab-kitab lain di Bali yang ditulis dalam bentuk lontar. Itu makanya disebut Nibanda yang isinya bersumber dari Weda. Oh.
Sakiwalau pemraktekannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta budaya daerah masing-masing. Ajaran agama Hindu nento ane raosango sano tano darmo nento saja diturunkan pertama kali di Hindia, diterima oleh para suci di lemah sungai Sindu. Sakiwalau ingatan pesan. Apa? Menurut peka, menurut peka, Hindu itu bukan India dan India bukan Hindu. Maksud peka Tadi kebiang mulian Konstantin ku pengen caningan kak. Dingang tot. Hindu itu adalah sebuah ajaran keyakinan atau kepercayaan yang mengajarkan tentang kebenaran abadi maka raosango madan sana tana dharma. Yang pada awal mulanya dharma itu turun dan berkembang serta diyakini oleh masyarakat di lemah sungai Sindu di India. Mana ini ada? Adalah sebuah negara yang sistem pemerintahnya sekuler, sehingga kehidupan beragamanya sangatlah bebas. Artinya pemerintah tidak akan ikut campur di dalam pelaksanaan kehidupan beragama itu. Beda dengan kita di Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang memang agama dan aliran-aliran kepercayaan mendapat perhatian, pengayoman, pengaturan dari pemerintah atau negara. Sehingga agama-agama yang ada di Indonesia harus mendapat pengakuan dari pemerintah. Jadi tidak sembarang agama yang bisa diakui sebelum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bahkan sekarang di India, apa menunawang? Pada saat ini masyarakat India tidak semuanya menganut ajaran Hindu. Maksud kak Agama non-Hindu pun sudah banyak berkembang di sana. Hah, masa? Ye Baram, dari telim telat informasi gitu. Cai sing tae najakin guru pembimbing cai ini melalui ke India. Kena jangan nali ke India man. Ukul cang sibuk ngadap buku. Rening man kita masih ketut. Ingatan pesan budaya nento adalah akar sebuah bangsa. Kalau akarnya sampai tercabut maka hancurlah bangsa itu. Hindu datang ke Bali bukan untuk merubah, apalagi untuk menghancurkan budaya Bali, bukan. Maru ajaran Hindu nento pertama kali turun di India. Irago dari anak Bali, apa kayak gobani rago, jadi harus apang cara anak India gitu. Tuh sing itu sing. Hindu itu bukan ajaran kejam seperti itu. Man gobani cara termasuk cara anak India nih kak. Waduh tut, peka ampuronyen, peka sing bani berpendapat. Apa buen peka subot wok ini tut. Matan peka subot semakin samur. Apang tusin peka salah jawab. Apang tusin ketuan peka kena obat abet anak. Pleben peka ngomong nyanan teras peka kena sedut timpal. Ketut cuma kan ngelah mekau. Nah itu benar mekoin awaki. Tor ketut lantas melai pedidi. Do timpal tuh ner melai. Nyanan yang salah lantas sebankan timpal melai benar. Bisa-bisa lantas ketut memedeh. Tor urusnya panjang dari urusan pribadi lantas. Persahabatan awalnya luwe, awalnya bagus, lantas hancur berantakan ulian salah menilai. Amun cai sing lameko itu di banyu berak makoin awak cai ne Baram. Bener kan bisa ngerasang welcome apa welcome? Oh welcome kak. Atau subo. Leluhur rago malu itu subo malu tut. Iyo sing anti deken pengaruh luar. Sakiwalau iyo bisa nyareng lah ane madal lokal jenius. Sing dia makejang duduk kau, ane duduk itu apa? Nilai kebenaran ajarannya bukan budayanya. Seandainya pun dia mengadopsi budaya luar, pasti disaring, difilter, dan itu pun untuk memperkaya, bukan untuk menghakimi dan apalagi menghancurkan budayanya sendiri. Karena irago sebuah ngelah budaya yang menjadi identitas irago untuk konemadan kearifan lokal. Kita pertahankan milik kita. Sehingga ajaran agama Hindu ane raosango sano tano darmonto mampu menjadi spirit dan jiwa bagi kekayaan budaya yang sudah kita miliki. Sehingga budaya kita menjadi lebih bermakna dan bernilai karena dijiwa oleh nilai-nilai ajaran Hindu yang kita yakini. Kadang daeng benar diberi pesan teken tokoh pendiri negara ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara,
musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tawang bener. Dari zaman dulu sampai sekarang, Bali itu bagaikan seorang gadis cantik jelita sehingga mampu menghipnotis masyarakat dunia untuk datang ngantri ke sini untuk melihatnya. Tapi sayangnya dan yakinlah, tidak semua orang yang datang ke Bali berpikiran positif untuk ikut tetap menjaga kecantikan dan keunikan Bali ini. Tapi tidak sedikit juga yang ingin menguasai dan bahkan ingin menghancurkan Bali. Keyakinannya, agamanya dihakimi dari segala sisi. Ada yang mencibir sebagai agama sesatlah, musyriklah, agama pemborosanlah, agama ribatlah. Adat budayanya dikritisi, dicemooh, terbelakang, kuno, tidak berwawasan ke depan atau tidak maju alias primitif kone. Ada yang wanti-wanti mau mengembangkan wisata alam di Bali. Pokoknya sejarah cara digunakan untuk menghancurkan dan menguasai Bali. Tapi orang Bali tidak bergeming sedikit pun. Jadi gitu. Karena orang-orang Bali dia sadar bahwa Bali walaupun cantik jelita, tapi dia sangatlah tahu tentang keberadaan dirinya yang sangat miskin. Karena Bali tidak punya tambang minyak, tambang emas, tambang batu bara atau tambang-tambang yang lain, tak punya yang bisa digali untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga seni budaya, adat istiadat, tradisi yang dijiwai oleh ajaran Hindu waris leluhurnya merupakan satu-satu yang menjadi kebanggaan dan kekayaannya yang harus dipertahankan, dijaga mati-matian. Karena hanya itu yang dia punya. Tapi pertanyaan nih Kak, sampai kapan orang Bali mampu dan kuat mempertahankan semua itu di tengah gempur era globalisasi ini Kak? Petakonnya mana sampai kapan gitu? Oh, Jawabannya man, sampai orang Bali tidak lagi punya rasa bangga untuk ingin menjaga milik dan kekayaannya sendiri, dan kepincut serta tergila-gila dengan budaya luar, dan akhirnya orang Bali kehilangan identitas jati dirinya sendiri.